Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Dr. Udi, ingin berbicara dari hati ke hati. Kalau Anda sudah memasuki usia 60, setiap detik kehidupan menjadi lebih berharga. Tapi sayangnya, saya sering melihat orang-orang yang saya hormati, ayah, ibu, kakek, nenek masuk ke ruang periksa saya dengan wajah biasa saja. Namun keluar dengan kabar mengejutkan, tekanan darah tinggi, jantung melemah, bahkan hampir serangan jantung. Bukan karena mereka jahat, bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena satu kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari tanpa sadar sedang merusak jantung mereka perlahan-lahan. Hari ini Rabina, saya tidak hanya akan mengungkap satu kebiasaan paling mematikan, tapi juga 10 kebiasaan yang sering dilakukan lansia, yang diam-diam membuat jantung semakin rapuh, dan semua ini bisa dicegah. Bagian satu, bahaya diam-diam di kursi dan meja makan. Assalamualaikum Bapak Ibu yang saya hormati. Saya ingin mengawali bagian ini dengan satu pertanyaan. Kapan terakhir kali Bapak Ibu berjalan kaki lebih dari 5 menit? Bukan jalan ke kamar mandi, bukan ke dapur, tapi benar-benar keluar rumah, menggerakkan kaki dengan niat menjaga kesehatan. Waktu tidak jalan kaki. Setiap hari saya tahu, usia kita bertambah. Lutut kadang nyeri, napas kadang pendek, dan semangat pun tidak selalu ada. Tapi jika tubuh kita tidak digerakkan, maka jantung kita akan perlahan-lahan melemah. Dan bukan hanya jantung, pembuluh darah menjadi kaku. Tekanan darah meningkat, kolesterol menumpuk, dan risiko stroke serta serangan jantung melonjak diam-diam. Saya sudah terlalu sering melihat pasien lansia datang ke ruang praktek saya dengan keluhan ringan. Dok, saya cepat lelah. Atau dok, saya gampang pusing kalau berdiri. Setelah diperiksa, ternyata jantung mereka sudah menurun fungsinya hanya karena jarang bergerak. Saran Dr. Udi, tidak perlu olahraga berat, tidak perlu lari. Cukup jalan kaki 15 menit di pagi hari dan 15 menit di sore hari. Boleh di sekitar rumah, halaman, atau gang kecil, yang penting dilakukan setiap hari. Jalan kaki bisa menurunkan risiko serangan jantung hingga 50%. Bayangkan, hanya dengan langkah sederhana ini, Bapak Ibu bisa memperpanjang umur, menurunkan kolesterol, memperbaiki aliran darah ke otak, dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Dan yang lebih penting lagi, jalan kaki memberi rasa percaya diri. Merasa mandiri, merasa hidup, itulah kekuatan langkah kecil bagi jantung yang besar. Dua, sarapan yang berminyak and diproses. Bagian kedua ini menyentuh kebiasaan yang hampir semua orang Indonesia lakukan. Termasuk saya dulu, sarapan dengan gorengan, nasi uduk, roti putih oles mentega, atau kopi susu manis kental. Memang lezat, tapi juga berbahaya. Bapak Ibu tahu, banyak kasus serangan jantung terjadi di pagi hari, tak lama setelah sarapan. Kenapa? Karena di pagi hari, darah kita lebih kental dari biasanya. Lalu ketika makanan tinggi lemak dan minyak masuk, jantung harus bekerja ekstra keras untuk memompa darah yang berat itu. Dan untuk jantung lansia yang sudah bekerja keras selama 70 tahun, ini bisa menjadi pukulan terakhir. Saran Dok Udi, gantilah sarapan berminyak dengan sesuatu yang lebih ringan dan menyehatkan. Oatmeal hangat dengan potongan buah, telur rebus dan alpukat di atas roti gandum, smoothie pisang dan bayam dengan susu rendah lemak, atau bahkan pepaya dan segelas air hangat. Sarapan bukan hanya untuk kenyang. Sarapan adalah bahan bakar untuk jantung Anda seharian. Kalau salah pilih, hari Anda bisa dimulai dengan beban di dada. Tapi jika benar, Anda memberi jantung kesempatan untuk beristirahat dan memulihkan kekuatannya. Penutup bagian Saturn Netinarnas. Dua kebiasaan ini, malas jalan kaki dan sarapan yang salah, terdengar sepele. Tapi bagi jantung lansia, ini seperti bom waktu, tidak meledak hari ini, tapi perlahan-lahan melemahkan jantung, hingga satu hari ia menyerah. Tolong, Bapak Ibu, jangan tunggu sampai terasa nyeri di dada. Mari kita ubah sedikit demi sedikit. Mulai besok pagi, bangun dan bergerak, lalu pilih makanan yang membuat jantung tersenyum, bukan menangis. Jantung Anda sudah bekerja keras selama puluhan tahun. Sekarang, saatnya Anda mulai menjaganya.
Bagian 2, racun yang tak terlihat dari dapur sendiri. Bapak Ibu yang saya cintai, kita sering kali mengira bahwa racun itu selalu datang dari luar. Dari asap kendaraan, dari bahan kimia, dari makanan di restoran. Tapi sebagai dokter jantung, saya justru sering menemukan racun paling berbahaya itu berasal dari dapur sendiri. Racun yang tidak berwarna, tidak berbau, tapi diam-diam menyiksa jantung setiap hari. 3, konsumsi garam berlebihan. Dok, saya jarang makan asin kok. Itulah kalimat yang paling sering saya dengar. Dari pasien yang ternyata punya tekanan darah, sangat tinggi dan sangat berbahaya. Masalahnya bukan dari garam yang Bapak Ibu taburkan sendiri di atas nasi, tapi dari garam tersembunyi dalam makanan sehari-hari. Mie instan, leverpostej, kerupuk, ikan awan, sambal botol, sosis, bakso, nugget, roti tawar kemasan, dan bahkan bumbu dapur instan. Fakta medis garam berlebih menyebabkan tubuh menahan air, meningkatkan volume darah, dan akhirnya membuat tekanan dalam pembuluh meningkat. Jantung harus memompa lebih keras, lama-lama jantung membesar dan melemah. Saran Dr. Udi, maksimal konsumsi 1 sendok teh garam per hari. Gunakan bumbu alami bawang putih, daun salam, jeruk nipis, lengkuas. Periksa label makanan kemasan, hindari yang tinggi sodium. Ganti camilan asin dengan buah potong atau kacang tawar. Saya tahu, awalnya makanan terasa hambar. Tapi percayalah, lidah akan beradaptasi. Dan jantung Anda akan terasa jauh lebih ringan setelah beberapa minggu. 4, sering makan cepat saji dan makanan goreng. Saya punya seorang pasien bernama Pak Rianto. Usianya 65 tahun. Badannya tidak gemuk. Kelihatannya sehat. Tapi suatu hari beliau datang dengan napas terengah dan kaki bengkak. Setelah diperiksa, hasilnya mengejutkan, jantungnya sudah sangat lemah. Penyebabnya, setiap sore beliau makan gorengan di depan rumah bakwan, tahu isi, tempe tepung, dan sesekali ayam goreng cepat saji. Gorengan itu mengandung lemak trans dan minyak jelantah yang bisa merusak dinding pembuluh darah, meningkatkan kolesterol jahat LDL, dan menurunkan kolesterol baik HDL. Kalau dilakukan terus-menerus, pembuluh darah jadi sempit, kaku, dan akhirnya tersumbat. Saran Dr. Udi, jika ingin makanan hangat, buat sup bening sendiri di rumah. Ganti gorengan dengan makanan kukus atau rebus. Coba panggang tempe atau tahu tanpa minyak, rasanya tetap enak. Jika sangat ingin gorengan, buatlah dengan minyak baru. Dan jangan diulang lebih dari 1 dalam seminggu. Ingat Bapak Ibu, makanan yang masuk ke tubuh kita akan menjadi bagian dari darah. Kalau kita makan yang berminyak dan kotor, maka darah kita pun akan kental dan lengket. Dan darah yang seperti itu hanya akan mempercepat kelelahan jantung. Penutup bagian 2, dapur adalah tempat penuh cinta. Tempat kita menyiapkan makanan untuk keluarga, untuk diri sendiri, tapi tanpa kita sadari, dapur juga bisa menjadi ladang racun jika tidak berhati-hati. Saya tidak minta Bapak Ibu mengubah semuanya sekaligus. Cukup kurangi garam dan kurangi gorengan. Itu sudah menjadi langkah besar untuk menyelamatkan jantung yang telah bekerja keras selama puluhan tahun. Jangan tunggu sampai jantung berkata, "Saya tidak sanggup lagi." Kita bisa bantu dia mulai dari hari ini, mulai dari dapur sendiri. Bagian 3, musuh tak terlihat, dari pikiran dan perasaan. Bapak Ibu yang saya sayangi, kadang kita terlalu fokus menjaga tubuh, tapi melupakan isi kepala dan isi hati. Padahal, jantung bukan hanya memompa darah, ia juga merespon apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Saya ingin Bapak Ibu memahami bahwa pikiran gelisah dan hati yang terluka bisa sama berbahayanya dengan makanan berminyak atau garam berlebih. Kim, memendam emosi, stres, dan kesedihan. Sebagai dokter, saya sering melihat pasien lansia yang hidup dalam tekanan, tapi mereka diam. Tidak pernah mengeluh, tidak mau cerita, tidak ingin merepotkan keluarga. Tapi yang terjadi di dalam diam itu adalah badai hormon stres. Saat kita menahan marah, sedih, atau kecewa,
tubuh akan mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin. Hormon ini membuat jantung berdetak lebih cepat, pembuluh darah menyempit, dan tekanan darah naik drastis. Jika dibiarkan, bisa menyebabkan serangan jantung mendadak. Bapak-bapak, ibu mungkin pernah berkata, sudah biasa hidup dalam tekanan. Saya sudah tua, tidak penting lagi cerita. Saya kuat kok, tidak perlu menangis. Tapi saya harus jujur, jantung orang usia 60 tahun ke atas tidak sekuat dulu. Emosi yang dipendam perlahan menyiksa organ dalam. Ini bukan lemah, ini manusiawi. Saran Dr. Udi, coba tulis perasaan Bapak Ibu di buku harian setiap malam. Luangkan waktu 10 menit tiap pagi untuk duduk tenang dan tarik napas dalam-dalam. Berbicaralah dengan anak, cucu, tetangga, atau kelompok lansia di masjid atau gereja. Bicaralah, karena ketika hati tenang, jantung pun ikut berdetak dengan damai. Schwester, mengabaikan dengkuran dan gangguan tidur. Pernahkah pasangan Anda berkata, tadi malam kamu ngorok keras sekali. Aku dengar kamu berhenti napas waktu tidur. Kalau iya, jangan anggap remeh. Itu bisa jadi sleep apnea, kondisi di mana napas terhenti berulang kali saat tidur, tanpa kita sadari. Dan ini sangat berbahaya bagi jantung. Sleep apnea menyebabkan oksigen dalam darah turun drastis. Akibatnya, jantung harus bekerja lebih keras di malam hari. Padahal seharusnya waktu itu dia istirahat dan memperbaiki diri. Tanda-tanda sleep apnea pada lansia. Sering terbangun tengah malam. Kepala pusing saat bangun tidur. Mudah mengantuk di siang hari. Ingatan mulai menurun. Saran Dr. Udi, jika ada tanda-tanda di atas, konsultasikan ke dokter untuk tes tidur. Gunakan bantal lebih tinggi atau tidur miring. Jaga berat badan tetap ideal. Pertimbangkan alat bantu tidur seperti CPAP jika disarankan. Bapak Ibu, tidur bukan sekadar istirahat. Tidur adalah waktu tubuh memperbaiki kerusakan, membuang racun, dan memperkuat jantung. Kalau kualitas tidur terganggu, maka jantung kita pun akan terganggu secara diam-diam. Penutup bagian bagian sige. Banyak orang berkata, ini cuma stres. Cuma tidur ngorok. Tapi bagi saya, seorang dokter jantung, itu adalah tanda-tanda bahaya yang nyata. Karena jantung juga merasakan apa yang tidak kita ucapkan. Dia mendengar kesedihan yang kita tahan. Dia ikut lelah saat kita tidur tak nyenyak. Mulailah rawat jantung Anda dengan berdamai dengan perasaan sendiri dan dengan tidur yang layak setiap malam. Bukan hanya tubuh yang butuh istirahat, tapi jiwa juga. Bagian 4, racun dari udara dan minuman, Bapak Ibu yang saya hormati. Kalau tadi kita bicara soal stres dan tidur yang terganggu, kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat dua hal yang lebih nyata, tapi sering disepelekan: asap rokok dan alkohol. Dua racun yang masuk ke dalam tubuh, kadang tidak kita sadari, kadang kita abaikan, dan lebih parah lagi kadang kita anggap sebagai teman. Tapi bagi jantung, ini adalah musuh sejati. 7. Merokok atau terpapar asap rokok. Dok, saya tidak merokok kok. Saya senang mendengarnya. Tapi, apakah ada orang di rumah yang merokok dekat Bapak Ibu? Karena saya harus katakan dengan jujur, asap rokok orang lain sama berbahayanya. Setiap hisapan asap, baik langsung maupun tidak langsung, akan mengiritasi lapisan pembuluh darah. Membuatnya rapuh, sempit, dan mudah tersumbat. Saya pernah menangani seorang ibu, 67 tahun, tidak pernah merokok seumur hidup, tapi suaminya merokok sejak muda. Setiap hari ibu itu memasak di dapur sambil menghirup asap dari ruang tamu. Dan ketika beliau datang ke klinik, jantungnya sudah rusak parah. Saran Dr. Udi, jika ada anggota keluarga merokok, minta dengan tegas agar tidak merokok di dalam rumah. Hindari tempat-tempat penuh asap, seperti warung kopi, terminal, atau ruang tertutup bersama perokok. Jika Bapak Ibu masih merokok, berhentilah sekarang juga. Bahkan setelah puluhan tahun merokok, berhenti hari ini tetap bisa memperbaiki kerusakan pembuluh darah. Ingat, setiap tarikan asap adalah pukulan ke jantung. Dan jantung yang sudah lelah, tidak kuat lagi menerima racun tiap hari. 3. Minum alkohol secara rutin. Saya tahu
Sebagian orang percaya bahwa segelas wine atau arak baik untuk jantung. Tapi saya mohon, jangan samakan tubuh orang muda dengan tubuh lansia. Setelah usia nisu fungsi hati menurun, metabolisme melambat dan efek alkohol jadi jauh lebih berbahaya. Alkohol menyebabkan oni, tekanan darah naik, detak jantung tidak teratur, berdarangan dasar dengan pada jantung, lemak menumpuk di sekitar otot jantung, dan bahkan memicu gagal jantung diam-diam. Saya punya pasien bernama Pak Agus. Setiap malam, sebelum tidur, ia minum 1 gelas kecil arak untuk tidur nyenyak. Tapi tiap pagi, tekanan darahnya naik, dadanya sesak, dan tidur justru lebih gelisah. Setelah dihentikan, tidur beliau membaik dan jantungnya mulai pulih. Saran Dr. Udi, jika Bapak Ibu masih mengonsumsi alkohol, pertimbangkan untuk berhenti total. Jika tidak bisa langsung berhenti, batasi maksimal 1 gelas kecil dan tidak setiap hari. Ganti kebiasaan malam hari dengan minum air hangat, teh herbal, atau susu rendah lemak. Saya tahu alkohol sering dijadikan pelarian dari stres, kesepian, atau insomnia. Tapi sebenarnya, ia hanya menenangkan sementara, lalu merusak perlahan. Penutup bagian Bapak Ibu yang saya cintai, tidak ada kata terlambat untuk berhenti. Setiap hari tanpa asap dan tanpa alkohol adalah hadiah untuk jantung Anda. Hadiah untuk anak-anak yang masih ingin melihat Anda sehat. Hadiah untuk cucu yang ingin dipeluk lebih lama. Jantung tidak meminta banyak. Ia hanya ingin udara bersih dan darah yang tidak beracun. Kalau kita bisa menghindari 2 racun ini, kita sudah memberi jantung kesempatan hidup lebih panjang dan lebih tenang. Bagian 5 malas tidur, malas minum obat, bahaya yang diam-diam mematikan Bapak Ibu yang saya cintai. Seringkali dalam praktik saya temui 2 hal yang sangat menyedihkan. Lansia yang tidur larut malam sambil menatap layar TV atau ponsel. Lansia yang merasa sehat-sehat saja lalu berhenti minum obat darah tinggi. Kedua hal ini bisa terlihat kecil, tapi mereka telah mengantar begitu banyak orang tua ke ruang IGD. 9. Menatap layar TV dan HP larut. Malam dok, saya tidak bisa tidur kalau tidak nonton dulu. Dok, saya kesepian kalau tidak buka HP malam-malam. Saya paham, tapi saya mohon, dengarkan ini. Layar dari TV dan ponsel memancarkan cahaya biru yang mengganggu hormon tidur melatonin. Akibatnya, tubuh tidak merasa mengantuk dan jantung tidak bisa istirahat. Ditambah lagi, berita negatif atau media sosial bisa memicu stres dan meningkatkan denyut jantung saat kita seharusnya tenang. Dan apa akibatnya? Tekanan darah meningkat di malam hari. Keseluruhan detak jantung tidak stabil. Tidur jadi tidak nyenyak. Ini yang besar. Risiko serangan jantung di pagi hari meningkat tajam. Saran Dr. Udi. Matikan semua layar setidaknya 1 jam sebelum tidur. Ganti dengan kegiatan tenang membaca buku, mendengar musik lembut, salat tahajud, atau peregangan ringan. Gunakan lampu temaram di kamar tidur dan jangan bawa HP ke kasur. Ingat malam adalah waktu jantung memperbaiki diri. Kalau kita tidak tidur dengan baik, maka jantung pun tidak sempat memperbaiki kerusakan hari ini. 10. Mengabaikan obat tekanan darah tinggi. Ini adalah kebiasaan paling mematikan, tapi paling sering dilakukan. Saya sering mendengar ini. Saya merasa baik-baik saja, jadi saya berhenti minum obat. Dok, saya lupa terus, dok, tapi tidak apa-apa, kan? 1-2 hari saja. Sayangnya, ini berbahaya sekali. Tekanan darah tinggi adalah pembunuh diam-diam. Ia tidak terasa, tidak ada gejala, tapi diam-diam, ia mengikis kekuatan jantung, menyempitkan pembuluh darah, dan memicu stroke serta gagal ginjal. Saya kehilangan banyak pasien lansia hanya karena lupa minum obat selama 2-3 hari. Saran Dr. Udi, minum obat setiap hari di waktu yang sama, misalnya setelah sarapan, digunakan kotak obat harian atau atur alarm di ponsel. Jika merasa pusing, mual atau tidak cocok, jangan berhenti sendiri, konsultasikan ke dokter.
Catat tekanan darah secara rutin di buku khusus atau aplikasi. Obat itu bukan beban. Itu adalah penjaga hidup Anda. Satu pil kecil hari ini bisa menyelamatkan Anda dari stroke, pingsan, dan kecacatan yang tak bisa kembali. Penutup bagian 5. Bapak Ibu, jantung Anda adalah sahabat setia. Dia telah berdetak sejak Anda lahir, tanpa pernah istirahat, tanpa pernah mengeluh. Tapi setelah usia 60-70 tahun, dia mulai butuh bantuan. Dan bantuan itu bisa datang dari hal sederhana, matikan layar lebih awal, tidur lebih nyenyak, minum obat secara teratur. Jangan abaikan isyarat tubuh. Jangan percaya bahwa tidak terasa berarti tidak ada masalah. Karena justru yang tidak terasa itulah yang paling mematikan. Penutup jantung Anda telah bekerja seumur hidup. Kini giliran Anda menjaganya, Bapak Ibu yang saya cintai. Bayangkan jantung Anda, organ kecil, seukuran kepalan tangan, tapi telah berdetak lebih dari 25 miliar kali sejak Anda lahir. Setiap detik, setiap menit, dia terus bekerja tanpa henti, tanpa istirahat. Bahkan saat Anda tidur, sakit, marah, bahagia, atau menangis. Dan selama 60, 70, bahkan 80 tahun terakhir, dia tidak pernah meminta imbalan. Tapi kini, setelah semua usia yang Anda lewati, setelah semua cucu yang Anda besarkan, setelah semua pengorbanan dan perjuangan hidup, jantung Anda mulai lelah. Ia tidak sekuat dulu, tidak secepat dulu, dan ia diam-diam mengirimkan tanda lemas, pusing, napas pendek, kaki bengkak, nyeri dada ringan. Masalahnya, banyak orang mengabaikan tanda itu. Bukan karena tidak peduli, tapi karena merasa saya baik-baik saja. Padahal kenyataannya, kita sedang berjalan di atas benang yang tipis. 10 kebiasaan kecil yang bisa menghancurkan jantung, malas jalan kaki. Sarapan berminyak. Eksaminasi muan-muan. Terlalu banyak garam. Makan gorengan dan fast food. Memendam stres dan kesedihan. Tidur ngorok dan gangguan tidur. Terpapar asap rokok. Kinayuri. Konsumsi alkohol. Begadang dengan layar. Lupa atau berhenti minum obat tekanan darah tinggi. Tidak ada yang ekstrim di situ. Semuanya terdengar biasa. Tapi justru karena itulah mereka jadi berbahaya. Tapi kabar baiknya, semua kebiasaan itu bisa diubah. Mulai dari langkah kecil, jalan kaki 15 menit. Kurangi garam setengah sendok teh. Ganti sarapan jadi lebih sehat. Bicara dengan seseorang saat hati penuh beban. Matikan HP 1 jam sebelum tidur. Minum obat tepat waktu. Jantung Anda tidak meminta kesempurnaan. Ia hanya butuh perhatian. Ia hanya ingin Anda lebih peduli sebelum terlambat. Wan ingat, Jabarusian Walham kecil Anda hari ini akan menjadi hadiah besar untuk masa depan. Hadiah untuk diri Anda sendiri agar tidak perlu duduk di ruang IGD dengan selang dan monitor di dada. Hadiah untuk pasangan Anda agar bisa menikmati senja bersama lebih lama. Hadiah untuk anak dan cucu Anda agar mereka bisa merasakan pelukan, nasihat, dan doa dari orang tua yang tetap sehat. Karena hidup setelah 60 tahun bukan akhir, tapi awal dari babak yang harus dijalani dengan lebih bijak, lebih sadar, dan lebih penuh kasih pada tubuh sendiri. Dari hati saya untuk Anda, saya tahu tidak semua orang punya waktu, uang, atau tenaga untuk berobat ke rumah sakit besar, tapi perubahan tidak selalu butuh biaya mahal. Kadang hanya perlu niat, kadang hanya perlu keberanian untuk berkata, saya ingin hidup lebih sehat. Mulai hari ini, dan saya Dr. Udi akan terus menemani Anda. Dengan ilmu, dengan cerita, dan dengan harapan. Jantung Anda adalah anugerah. Mari kita jaga bersama-sama. Demi hidup yang lebih panjang, lebih kuat, dan lebih bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.